semuanya. Kami dari kelompok 4, saya Yulita Bukseran. Saya Janita Rusukni Jalmino. Saya Yelisa Lominuti. Saya Arifah Syarifah Mahing. Saya Novelia Hedadata. Dan saya Selena Jazufanya. Pada kesempatan kali ini kami akan menjawab pertanyaan sesuai dengan analisis jurnal yang kami temukan. Pelaksanaan pendidikan karakter bagi suatu bangsa merupakan hal yang mutlak yang harus diwujudkan termasuk Indonesia. Karena tujuan dari pendidikan karakter adalah untuk membentuk insan yang berakhlak mulia. Ketika suatu bangsa memiliki generasi yang berkualitas, yakni dengan akhlak mereka yang baik, maka bangsa tersebut akan menjadi bangsa yang besar, dijunjung tinggi oleh bangsa lain dan menjadi bangsa yang sejahtera. Pembangunan karakter secara nasional yang dideklarasikan oleh Susilo Bambang Yudhoyono pada tahun 2010 dengan harapan kualitas karakter manusia Indonesia semakin meningkat. Namun, seiring berjalannya waktu, ternyata realita berbicara lain. Justru kini banyak yang terjadi tindakan amoral yang pelakunya berasal dari kalangan pelajar. Hal ini mengindikasikan bahwa pelaksanaan pendidikan karakter di Indonesia belum sepenuhnya berhasil. Permasalahannya bukan pada nilai-nilai karakter yang ditawarkan, akan tetapi proses yang menyampaikan dan mentransfer karakter tersebut itulah yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan agar dapat berjalan dengan efektif. Selain itu, pendidikan atau masyarakat umumnya perlu untuk memahami urgensi dan konsep pendidikan karakter agar pada saat mentransfer karakter tersebut telah memiliki arah yang jelas dan pasti. Oleh karena itu, perlu dilakukan pendidikan karakter yang efektif sebagai solusi alternatif dalam menghadapi permasalahan pendidikan karakter di negeri ini. Sehingga tujuan pendidikan karakter yang diharapkan yakni demi tercipta generasi muda yang berkualitas baik secara moral maupun intelektual serta bisa menjadi bangsa yang bermartabat dan dapat tercapai. Karakter buruk, tindakan amoral dan beberapa kasus di Indonesia. Tindakan-tindakan amoral yang justru pelakunya berasal dari kalangan para pelajar, mulai dari kebiasaan menyontek yang kini telah budaya, minum minuman keras, alkohol, merokok di lingkungan sekolah, narkoba, pergaulan bebas, seks bebas, tawuran antar pelajar hingga peredaran video porno di kalangan pelajar. Dalam Kedaulatan Rakyat 30 September 2013 memaparkan bahwa berdasarkan hasil kuesioner Baspera P3AKB di Cilacap menyatakan bahwa seksual di pelajar di Cilacap dinilai sudah mengkhawatirkan karena diketahui bahwa siswa SMP telah melakukan oral seks. Masalah pendidikan karakter. Di sini ada beberapa masalah pendidikan karakter di Indonesia, yaitu lemahnya penegakan hukum dan adanya inkonsistensi dalam penerapan peraturan. Dalam penerapan peraturan di sini, contoh yang paling mudah dan sering kita temukan di dalam kehidupan kita sehari-hari adalah itu penegakan peraturan lalu lintas. Di sini penggunaan helm, rambu-rambu lalu lintas dan daya tampung kapasitas kendaraan umum. Dan juga contoh lain yang sederhana yang dapat kita temukan di sekolah yaitu adanya sikap double standar dalam penegakan peraturan di sekolah, yaitu siswa dan guru diwajibkan melepas alas kaki atau sepatu ketika masuk ke ruang kepala sekolah. Namun yang terjadi, kepala sekolah juga sendiri tidak melepas sepatu. Yang kedua, kurangnya keteladanan hasil monitoring dan evaluasi pemetaan pelaksanaan pendidikan karakter yang dilakukan oleh Puskurbu pada tahun 2011 menunjukkan bahwa secara umum semua satuan pendidikan telah mengetahui adanya kebijakan tentang pendidikan karakter. Mayoritas satuan pendidikan sudah memulai, namun yang masih dirasakan kurang adalah keteladanan. Tanpa keteladanan, pendidikan karakter hanya omong kosong, sebab karakter tidak bisa diajarkan tetapi harus dicontohkan. Kesimpulan dari analisis kedua jurnal yang telah dibaca adalah pendidikan karakter di Indonesia menunjukkan bahwa sikap, perilaku, dan perbuatan yang tergolong karakter buruk
dapat memiliki dampak yang signifikan terhadap keharmonisan sosial, kemajuan peradaban, dan juga kemajuan pendidikan di Indonesia. Contoh karakter buruk seperti korupsi, intoleransi, dan kekerasan bisa merusak kepercayaan antar individu dan antar kelompok. Hal ini menghambat komunikasi yang efektif dan mempengaruhi kolaborasi untuk mencapai tujuan publik. Secara lebih luas, karakter buruk juga dapat menghambat kemajuan peradaban dengan membatasi inovasi dan ublikunan yang berkelanjutan. Misalnya, korupsi bisa menguras sumber daya yang seharusnya dialokasikan untuk infrastruktur dan pelayanan publik, sementara intoleransi bisa membatasi kebebasan berpendapat dan beragama, menghambat pertukaran ide dan pembelajaran antar budaya. Di bidang pendidikan, karakter buruk seperti sikap malas atau tidak peduli terhadap pendidikan dapat mengurangi motivasi belajar siswa dan mempengaruhi prestasi akademik mereka. Hal ini dapat berdampak negatif pada kemajuan pendidikan secara keseluruhan karena kurangnya keterlibatan dan semangat belajar dari masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk memperkuat pendidikan karakter di Indonesia untuk mengatasi tantangan-tantangan ini. Pendidikan karakter merupakan hal yang tidak bisa dipandang dengan sebelah mata. Berbagai kasus amoral yang melanda negeri ini, terlebih para pelakunya adalah berasal dari kalangan pelajar yang mengindikasikan bahwa bangsa ini sedang menderita krisis karakter. Pendidikan karakter yang baik dapat membantu membentuk sikap, perilaku, dan perbuatan yang positif sehingga mendorong keharmonisan sosial, kemajuan peradaban, dan kemajuan pendidikan yang berkelanjutan. Apabila hal tersebut tidak segera diselesaikan, maka masa depan dan nasib bangsa serta anak cucu kita lah yang nantinya akan menanggung segala akibatnya. Untuk itu, agar harapan dari pelaksanaan pendidikan karakter dapat terwujud, yakni terciptanya generasi yang berakhlak mulia, maka perlu dilaksanakan pendidikan karakter yang efektif sebagaimana yang telah dipaparkan pada pembahasan sebelumnya. Sekian video dari kami, terima kasih dan sampai jumpa.